971 terungkap sebagian kecil, 5. Lin Zui tidak yakin Su Zijin benar-benar bisa berubah dalam sekejap, dan sama sekali tidak memiliki sedikitpun dendam terhadap Gu Qingqing. Ia selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan hal ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Zijin benar-benar berkompromi dengan Gu Qingqing di hadapan semua orang. Ketika Su Zijin bekerja, ia tidak lagi keberatan dan berdebat, tetapi menganalisa dengan cermat, kemudian mencoba melakukan yang terbaik untuk membedakan pro dan kontra. Ia juga belajar banyak dari Gu Qingqing. Ia juga harus syuting iklan kertas gulung. Batas pengumpulan iklan yang akan diikutkan kompetisi akan berakhir dalam waktu 2 minggu, tapi ia masih belum mulai syuting iklan. Namun, mungkin karena ia sudah melakukan persiapan sebelumnya, jadi ia bertindak dengan cepat kali ini. Ia telah memiliki perencanaannya, dan bintang iklannya adalah Su Zipei. Tentu saja, Su Zipei membintanginya karena hubungan kerabat. Jika bukan karena itu, dengan kemampuannya, bukankah setidaknya membutuhkan biaya lebih dari 10 juta untuk menerima iklan seperti ini? Namun, karena dibintangi Su Zipei, kali ini ia hampir pasti berhasil untuk terpilih dalam seleksi kompetisi. Reputasi Su Zipei terlalu besar dan baru saja kembali ke Tiongkok. Semua film dan iklan yang diterimanya adalah tingkat top, kemudian tiba-tiba membintangi iklan pelestarian lingkungan yang diikutkan dalam kompetisi, jadi iklan tersebut tidak mungkin gagal. Bahkan jika pihak penyelenggara kompetisi tidak menghargai reputasi Su Zipei, mereka juga tidak bisa tidak menghargai reputasi keluarga Su. Su Zijin masih memperhatikan Gu Qingqing ketika ia punya waktu luang. Selain menangani iklan Huangting Entertainment, Gu Qingqing juga menangani iklan air mineral Nizining, dan Su Zijin juga harus mulai syuting. Karena ini adalah iklan Nizining, jadi Su Zijin juga datang untuk mengamati. Pada waktu luang syuting, Su Zijin datang untuk memberikan segelas air mineral kepada Nizining yang juga menerimanya. Mereka berdua lalu berbincang dengan suara pelan. Setelah mengucapkan beberapa kata, Su Zijin tersenyum ketika melihat Gu Qingqing dan Zhang Yuxi. Apa yang ingin Su Zijin lakukan? Zhang Yuxi merasa sedikit aneh. Pasti ada sesuatu jika ada hal aneh seperti ini. Apakah kamu menyinggungnya baru-baru ini? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, dan Zhang Yuxi bahkan merasa lebih aneh kalau begitu. Sikapnya yang seperti ini malah tidak tampak seperti ingin berdamai denganmu, tapi malah seperti memiliki niat buruk padamu. Ketika melihat He Yumeng sedang membantu di sampingnya, Zhang Yuxi pun tersenyum, Yumeng, kamu harus lebih teliti karena kamu adalah asisten Qingqing sekarang. Jika terjadi sesuatu padanya, maka kamu juga akan rugi. He Yumeng tersenyum, aku pasti tidak akan meninggalkan Direktur Gu. Bahkan jika tidak ada perintah dari Zhang Yuxi, ia juga pasti akan mengawasi dengan cermat. Di sini, tidak hanya ada Nizining yang belum menikah, tapi masih ada Lin Zui yang sedang mengamati dengan ganas. Namun, suasana hati Gu Qingqing memang buruk dalam beberapa hari terakhir, dan Leng Xicheng juga sedang sibuk. Meskipun Leng Xicheng sangat sibuk kali ini, ia masih akan mengirim pesan teks dan mengatakan bahwa ia tidak bisa pulang. Kali ini bukan melalui sekretaris Cheng, tetapi Leng Xicheng yang mengirimkannya sendiri. Namun, karena Leng Xicheng tidak bisa pulang, Gu Qingqing pun merindukannya dalam hati. Ponsel Gu Qingqing berdering saat sedang beristirahat. Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan ia yang awalnya tampak suram, kini sorot matanya langsung berubah jadi berbinar. Ia kemudian berjalan 2 langkah dengan cepat, aku akan pergi ke samping untuk menerima telepon. Kemudian ia segera pergi dan menjawab panggilan telepon, Xicheng. Suara Leng Xicheng sangat tenang dari seberang telepon, aku sibuk hari ini dan masih berada di luar sekarang. Jadi aku tidak bisa kembali ke kota untuk sementara waktu. Iya, pekerjaannya memang sibuk, jadi ia memang tidak dapat kembali ke kota untuk sementara waktu. Itu karena, Leng Xicheng sedang di gunung itu sekarang. Ia sedang menyaksikan mereka membangun resor pegunungan. Ia bahkan berada di atap dan sedang mengawasi Gu Qingqing berdiri di tepi tebing untuk menjawab panggilan telepon. 972 terungkap sebagian kecil, 6. Leng Xicheng duduk di teras lantai 2, ada meja bundar di depannya. Di atas meja bundar itu ada kopi dan makanan ringan yang lezat. Di sebelahnya, ada seorang asisten wanita cantik yang menuangkan kopi dan menambahkan makanan ringan untuknya. Tubuh ramping Leng Xicheng bersandar di punggung kursi sambil menyilangkan kakinya. Ia memegang ponsel di satu tangan dan secangkir kopi di tangan lainnya, kemudian menyesapnya. Ada busa susu yang sedikit manis dan kopi pahit memenuhi mulutnya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan kain jaring halus putih terbang seperti kupu-kupu di sebelahnya, dan itu secara samar menghalangi pandangan mata dari bawah. Jika ada yang mengipasinya di belakang, maka dia akan terlihat seperti seorang raja di zaman dulu. Baik, Gu Qingqing sedikit mengangguk, Leng Xicheng tidak dapat melihat ekspresi dan penampilannya karena terlalu jauh. Ia lalu meletakkan kopinya di meja dan membuka telapak tangannya. Sekretaris Cheng mengetahui maksudnya dan dengan cepat meletakkan sebuah teleskop di tangan Leng Xicheng. Ia mengambil teleskop dan hendak melihat ekspresi Gu Qingqing. Tetapi Gu Qingqing malah berbalik dan sepertinya sedang menendang batu kecil. Leng Xicheng sangat jarang melihat Gu Qingqing memunggungi seseorang.
Meskipun tidak melihat wajahnya, tapi melihatnya menendang batu kecil sambil menundukkan kepalanya saat ini menunjukkan bahwa wanita itu tampak sedikit tidak bersemangat. Tidak bersemangat, apakah karena ia tidak pulang hari ini? Sudut bibir Leng Xicheng melengkung sedikit ketika ia melihat penampilan Gu Qingqing saat ini. Tetapi, ia sengaja berkata dengan suara tidak berdaya, ada terlalu banyak tugas yang harus ditangani. Tugas apa lagi yang kamu miliki? Tidak ada banyak perubahan emosi dalam suara Gu Qingqing. Bukankah Leng Xicheng mengatakan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan lain setelah menyelesaikan integrasi dan penerbitan saham baru, serta rapat Dewan Direktur? Leng Xicheng sengaja menurunkan suaranya dan terdengar sedikit serak, seolah sudah lama tidak istirahat. Aku pergi ke sebuah pabrik dalam beberapa hari terakhir, pabrik OEM terbesar yang dioperasikan oleh grup Leng selama tahun-tahun. Pabrik itu memproduksi ponsel. Kamu harus pergi berapa lama? Gu Qingqing lupa bahwa Leng Xicheng tidak hanya memiliki perusahaan Huangting Entertainment, tetapi masih ada grup Leng pada tahun-tahun awal. Perusahaan grup Leng awalnya bergerak di bidang energi, kemudian terlibat dalam bisnis teknologi canggih. Pada saat Tiongkok berkembang pesat, grup Leng juga pernah melakukan OEM, kemudian membangun pabrik dunia yang besar. Sebelumnya mereka memproduksi TV dan komputer, dan sekarang menjadi ponsel dan tablet. Leng Xicheng memegang teleskop dan terus melihat Gu Qingqing memunggunginya sambil menendang batu kecil. Angin gunung meniup rambutnya, dan Leng Xicheng sedikit tersenyum. Tetapi ia malah mendesah, aku harus survei satu putaran, jadi waktunya tidak pasti. Ada banyak proyek. Jadi, entah kapan ia bisa pulang. Baik, aku mengerti. Gu Qingqing hanya menendang batu kecil saat mengatakannya, lalu terdengar suara angin di telepon Gu Qingqing. Selain suara napas dan ucapannya, hanya ada suaranya yang sedang menendang batu kecil. Gu Qingqing mengejar batu kecil itu ke depan, seperti bermain jingkat di masa kecil. Bekerjalah dengan baik. Setelah mengucapkan beberapa kata itu dengan kaku, Leng Xicheng melihat Gu Qingqing maju dan mengejar batu kecil itu lagi. Leng Xicheng mengubah posisi kakinya yang terlipat ke kaki lain, kemudian menyesuaikan postur yang paling nyaman. Ia memegang teleskop dan sengaja bertanya, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan? Di bawah, pergerakan menendang batu itu berhenti sejenak. Gu Qingqing maju lagi dan menendang batu itu dengan kuat, batu itu pun berhasil jatuh dari tebing. Beberapa saat kemudian, Gu Qingqing berkata, tidak ada. Pada saat ini, Gu Qingqing telah sampai di tepi tebing. Ia baru saja hendak berjalan kembali, tetapi lapisan tanah runtuh di bawah kakinya, dan ia tiba-tiba tergelincir. 973 terungkap sebagian kecil 7. Gunung ini tidak tinggi, dan Gu Qingqing masih berjarak lebih dari 1 meter dari tebing. Secara logika, ia belum tentu akan jatuh, bahkan jika lapisan tanah itu longsor. Tetapi kepala Gu Qingqing pernah terluka sebelumnya, jadi akan sangat berbahaya jika ia kembali mengalami kecelakaan. Leng Xicheng segera berdiri dan hampir melempar teleskop di tangannya. Terdengar suara, pang, cangkir kopi yang diletakkan di atas meja tiba-tiba jatuh dan pecah karena ia tiba-tiba berdiri. Leng Xicheng berjarak terlalu jauh. Ia hampir berdiri di bukit lain. Ia tidak mungkin tidak bisa bergegas ke sana, bahkan jika ia berteriak dengan keras. Hati-hati! Hati-hati! Terdengar suara seorang pria yang berteriak selain Leng Xicheng. Pria itu segera menarik pergelangan tangan Gu Qingqing dan menariknya kembali dari tepi tebing. Itu adalah Lin Zuyi. Lin Zuyi yang menariknya kembali dari tepi tebing, hati-hati. Gu Qingqing masih dalam keadaan panik. Ia menghela napas lega setelah mengangkat kepalanya dan melihat ada Lin Zuyi yang menyelamatkannya. Lin Zuyi melihat Gu Qingqing sedikit takut, jadi ia menoleh dan melihat kerikil yang jatuh, kemudian tersenyum dan menenangkannya, jangan khawatir, ada granit keras di bawah. Lapisan tanahnya dihancurkan untuk pengembangan resor di sini sebelumnya. Tidak masalah selama kamu tidak berdiri di dekat tebing. Pergerakan barusan ini menarik perhatian para fotografer yang sedang mengobrol tidak jauh dari mereka. Terutama He Yumeng, ia selalu memperhatikan, dan segera berlari ketika mendengar gerakan itu. Begitu juga dengan Zhang Yuxi dan Ni Zining. Begitu mengetahui Gu Qingqing mengalami kecelakaan, mereka segera berbalik bergegas ke sini. Su Zijin yang awalnya masih mengobrol sambil tertawa dengan Ni Zining, kini langsung muncul amarah yang sulit dikendalikan di wajahnya, ketika ia melihat Ni Zining berbalik dan berlari ke arah Gu Qingqing. Tetapi ia segera menarik kembali semua amarahnya setelah beberapa saat, kemudian berubah menjadi terlihat khawatir, dan segera berlari menghampiri Gu Qingqing. Gu Qingqing, apakah kamu baik-baik saja? Lin Zuyi berbicara untuk waktu yang lama, tetapi Gu Qingqing tidak banyak menatapnya. Gu Qingqing hanya menatap Zhang Yuxi yang berlari ke arahnya, kemudian segera meraih tangannya dan bertanya, tadi, aku sepertinya mendengar suaranya, kan? Zhang Yuxi tercengang, siapa dia? Apakah kamu, ketakutan sampai berhalusinasi? Tidak, aku jelas mendengar suaranya. Gu Qingqing tercengang. Di samping, Ni Zining juga datang, Qingqing, apakah terjadi sesuatu? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tetapi, barusan ia jelas mendengar suara Leng Xicheng. Itu bukan suara gema dan juga bukan ilusinya. Ia jelas mendengarnya barusan.
Gu Qingqing melihat sekeliling gunung dan hanya melihat sebuah bangunan kayu berlantai 2 di sisi gunung yang jauh. Ada kain jaring halus putih yang mengembang, dan sepertinya ada seseorang di dalam sana. Tetapi ia hanya bisa melihatnya secara samar, jadi tidak bisa melihat orang yang di dalam sana dengan jelas. Leng Xicheng berdiri di teras itu dan memegang teleskop. Melalui teleskop, ia melihat Gu Qingqing sedang melihatnya. Leng Xicheng menghela napas lega setelah melihat Gu Qingqing baik-baik saja. Gu Qingqing tiba-tiba teringat dengan ponsel di tangannya, dan segera mengambilnya. Leng Xicheng, apakah kamu di sini? Leng Xicheng. Leng Xicheng mengambil napas dalam 2 kali, dan mengatur emosinya. Setelah Gu Qingqing memperlambat kecepatan bicaranya, Leng Xicheng baru perlahan-lahan berkata, apa yang kamu katakan? Aku jelas mendengar suaramu barusan. Kamu juga di sini, kan? Gu Qingqing memegang ponselnya dan matanya terus mengawasi bangunan kayu itu. Apa yang kamu bicarakan? Leng Xicheng sengaja menoleh dan memelototi sekretaris Cheng. Apakah kamu ingin membunuhku dengan menuangkan kopi yang begitu panas? 974 terungkap sebagian kecil, 8. Sekretaris Cheng mengetahui maksud Leng Xicheng dan segera mengangguk. Iya, maaf Presiden Leng, kopinya terlalu panas, jadi. Kemari dan membersihkan tempat ini. Kata Leng Xicheng dengan tenang, kemudian ia menoleh lagi, dan sengaja berkata kepada Gu Qingqing, kamu bilang aku ada di mana? Apakah itu karena kopinya tumpah? Bukan karena Leng Xicheng ada di sini. Jadi kata, hati-hati, itu juga bukan untuknya, kan? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa terjadi sesuatu padamu? Di telepon, Leng Xicheng segera berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Aku sepertinya mendengar teriakanmu barusan. Tidak apa-apa. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, hanya saja, ada sedikit masalah. Kamu tidak perlu khawatir. Aku masih harus lanjut bekerja, jadi tidak akan berbicara lebih banyak. Selamat tinggal. Gu Qingqing menutup telepon setelah mengatakan itu. Leng Xicheng hanya mendengar suara, dudu, dari seberang telepon. Presiden Leng. Sekretaris Cheng maju, dan berpikir bahwa Leng Xicheng hanya berpura-pura barusan. Ia tidak menyangka kalau Leng Xicheng akan tiba-tiba marah, bagaimana kalian melakukan survei infrastruktur. Bahkan berjarak 1 meter tapi hampir jatuh. Di mana insinyurnya? Panggil dia. Insinyurnya memang berada di sini, dan ia segera maju ketika mendengarnya. Presiden Leng, gunung ini terbuat dari granit dan sangat kuat. Di seluruh gunung, hanya di area mata air yang retak, sehingga air bawah tanah akan mengalir keluar dari sana. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa dia hampir jatuh tadi. Padahal masih ada jarak 1 meter. Bukankah kamu mengatakan bahwa tempat ini cukup kuat? Mengapa dia bisa jatuh? Dia siapa? Dia yang mana? Insinyur itu sedikit bingung. Setelah waktu yang lama ia baru menjelaskan, karena bagian bawahnya adalah granit, jadi tanah di atas akan mengendur, tapi biasanya tidak akan sampai longsor dan terjatuh. Siapa suruh kamu mengatakan sesuatu yang umum? Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuat keluargamu membayarnya. Leng Xicheng menoleh dan menatap sekretaris Cheng, suruh mereka memasang kayu pada jarak lebih dari 1 meter dari tebing. Segera, langsung, terutama di tempat Su Yi sedang melakukan syuting. Baik, sekretaris Cheng dan insinyur itu ketakutan hingga menggigil, lalu segera berlari keluar. Pada saat syuting sedang berlangsung, Gu Qingqing menatap monitor dan melihat gambar di kamera dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, ada seseorang memberikan sebotol air. Gu Qingqing menoleh sedikit, dan menerima botol air setelah melihat itu adalah Lin Zui. Terima kasih. Lin Zui langsung duduk di sebelahnya, dan Gu Qingqing sedikit tidak nyaman, jadi ia berdiri dan berkata dengan kaku, terima kasih. Mengapa kamu mengatakannya lagi? Lin Zui tersenyum. Karena kamu menyelamatkanku sebelumnya. Terima kasih. Lin Zui tersenyum, tentu saja aku akan menyelamatkanmu ketika melihatmu dalam bahaya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudku. Jika ia tidak tahu bahwa Lin Zui memiliki perasaan suka terhadapnya, mungkin ia benar-benar akan sangat berterima kasih padanya. Tetapi ketika ia tahu perasaan Lin Zui, ia secara spontan ingin mengambil sedikit jarak terhadap Lin Zui. Direktur, ada yang salah di sini. Tolong datang dan melihatnya. Zhang Yuxi memanggilnya dari kejauhan. Gu Qingqing segera bangkit, Presiden Lin, aku masih harus bekerja, jadi aku akan pergi ke sana terlebih dahulu. Gu Qingqing tiba-tiba berhenti ketika ia baru saja berjalan beberapa langkah, dan ia berkata lagi, terima kasih. Setelah itu, ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera berlari pergi. Lin Zui tertawa pelan. Apakah Gu Qingqing bermaksud memberinya gelar sebagai si orang baik? 975 gelar orang baik, 1. Kata-kata setelah, terima kasih, itu seharusnya berarti terima kasih karena kamu telah menyukaiku. Tapi, aku tidak bisa menerimamu. Meskipun Lin Zui hanya berpura-pura menyukainya, tapi ini adalah pertama kalinya pria itu ditolak oleh seseorang. Meskipun Lin Zui mengetahui bahwa Gu Qingqing adalah istri Leng Xicheng, ia juga tahu bahwa wanita itu selalu membenci Leng Xicheng yang memiliki banyak wanita, bahkan mereka berdua sudah hampir akan bercerai.
Lin Zui telah mengumpulkan informasi tentang istri Leng Xicheng sebelum ia kembali ke Tiongkok. Tetapi Leng Xicheng terlalu mengawasi istrinya, dan Gu Qingqing juga terlalu rendah diri, jadi ia hanya tahu bahwa Gu Qingqing adalah putri dari keluarga miskin yang tidak memiliki uang dan kekuatan. Gu Qingqing bisa menikah dengan Leng Xicheng karena pengkhianatan keluarga Su dan Su Zipei, serta kematian ayahnya yang berkaitan dengan Leng Xicheng. Ia secara khusus menyuruh seseorang untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, tidak peduli bagaimana ia berusaha untuk menyelidikinya, kasus itu adalah sebuah kecelakaan, bahkan ayah Gu yang meninggal dalam kecelakaan itu harus bertanggung jawab penuh, dan meskipun ayah Gu meninggal di tangan Leng Xicheng, tetapi Leng Xicheng tidak perlu bertanggung jawab sama sekali. Namun, kecelakaan tersebut terjadi saat saham grup Leng anjlok dan Su Zipei membatalkan pernikahan. Mungkin Gu Qingqing atau keluarga Gu juga memainkan peran yang buruk dalam pernikahan ini, seperti mengancam Leng Xicheng dengan mengatakan bahwa mereka akan memberitahu publik bahwa ayah Gu Qingqing mati di tangan Leng Xicheng jika ia tidak menikahi Gu Qingqing. Dapat dibayangkan, Leng Xicheng segera menikah dengan Gu Qingqing untuk menutupi hal ini dari orang lain dan untuk membalas dendam pada Su Zipei. Namun, Leng Xicheng tidak terima dengan ancaman keluarga Gu, dan tidak menyukai Gu Qingqing. Leng Xicheng juga memiliki uang dan kekuatan, jadi tentu dia pasti menyukai wanita cantik. Oleh karena itu, ia pun mencari wanita satu demi satu. Lin Zui selalu berpikir seperti itu sampai ia bertemu dengan Gu Qingqing. Ketika ia baru saja berkomunikasi dengan Gu Qingqing, ia selalu merasa bahwa wanita itu adalah jalang licik yang terlihat polos dan tekun di luar. Namun, bagaimana mungkin ia akan merasa seperti itu jika bukan karena Gu Qingqing adalah istri Leng Xicheng. Lin Zui memutuskan untuk mempekerjakannya dan mempermainkannya. Kemudian sejak Gu Qingqing mengundurkan diri dari Mingsheng, Lin Zui memanggilnya kembali ke Suyi. Gu Qingqing menyembunyikan dari Leng Xicheng bahwa ia bertemu dengan Chen Wenji. Ia selalu menyembunyikan identitasnya dan penghinaan Su Zijin terhadapnya. Sampai hari ini, Lin Zui hanya merasa kepolosan, keras kepala, dan semangat kerja keras Gu Qingqing itu asli. Itu semuanya adalah niat asli Gu Qingqing. Wanita itu benar-benar ingin bekerja keras dan ingin berpisah dengan Leng Xicheng pada awalnya. Tetapi sekarang, ketika Leng Xicheng perlahan-lahan mengubah sifat playboy-nya, Gu Qingqing juga sepertinya perlahan-lahan ingin mempertahankan pernikahan mereka. Awalnya, apa yang ia pikirkan? Ia ingin menggunakan Gu Qingqing untuk mendapatkan informasi darinya. Ingin menyerang Leng Xicheng melalui Gu Qingqing. Kemudian ia secara bertahap mendapatkan kepercayaan Gu Qingqing, lalu bawahannya hampir membunuh Gu Qingqing. Namun Leng Xicheng juga memanfaatkan Gu Qingqing untuk memberikan informasi palsu kepadanya hingga ia harus mengeluarkan dana sebanyak 3,5 miliar. Ketika ia melihat Gu Qingqing akan jatuh barusan, hal pertama yang ia lakukan adalah bergegas menyelamatkannya. Terakhir kali Gu Qingqing jatuh karenanya, tapi kali ini ia tidak bisa melihat Gu Qingqing mati. Selama Gu Qingqing berada di sisinya, itu adalah sebuah ancaman yang tidak bisa dijelaskan bagi Leng Xicheng. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkannya, bagaimana bisa Gu Qingqing malah mengabaikannya seperti ini. Bahkan Lin Zui mempertanyakan penampilannya yang terhormat. Tidak peduli apakah ia di luar negeri atau kembali ke Tiongkok, selama ia menginginkan seorang wanita, maka ia pasti akan berhasil mendapatkan wanita itu. Tetapi hanya Gu Qingqing yang benar-benar hanya menganggapnya ingin membantu menyelamatkannya saja. Baru kali ini Lin Zui diperlakukan seperti ini seumur hidupnya. 976 gelar orang baik 2. Lin Zui menatap sosok Gu Qingqing yang menjauh, kemudian menyentuh pipinya dan tertawa pelan. Bukankah Gu Qingqing sangat membenci Leng Xicheng? Bukankah wanita itu membenci sikap playboy Leng Xicheng dan para teman wanitanya itu? Mengapa sekarang Leng Xicheng malah bisa dengan mudah membujuknya? Apakah karena Gu Qingqing benar menyukai Leng Xicheng, atau karena Leng Xicheng menunjukkan sikap baik baru-baru ini? Bahkan Leng Xicheng juga memberikan sejumlah aset yang begitu besar beberapa hari yang lalu, jadi Gu Qingqing bersikap baik padanya demi uang. Tidak peduli apa alasannya, tapi perasaan seperti ini benar-benar lumayan menyenangkan. Zhang Yuxi terlihat mengedipkan matanya pada Gu Qingqing, dan menunjukkan ekspresi, kamu merasa berterima kasih padaku, kan? Gu Qingqing hanya tersenyum, kemudian membuka tutup air mineral dan menyesapnya. Zhang Yuxi menoleh dan melirik Lin Zui masih menatap punggung Gu Qingqing, lalu ia melingkari bahu Gu Qingqing dan maju ke samping telinganya untuk bertanya, Presiden Lin menyukaimu, kan? Puff, Gu Qingqing menyemburkan semua air yang baru saja ia minum. Ia segera mengambil tisu dan menyeka bibirnya, kemudian suaranya sedikit bergetar, apa yang kamu bicarakan? Zhang Yuxi maju ke depannya dan berkata, apakah kamu tahu bahwa kamu akan gagap setiap kali kamu gugup, dan kamu baru saja melakukannya? Gu Qingqing dengan lembut mendorong wajah Zhang Yuxi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menikah. Semua orang tahu bahwa kamu sudah menikah, aku juga tahu bahwa suamimu selalu selingkuh. Kamu tidur dengan Leng Xicheng karena kamu sangat marah. Aku. Zhang Yuxi mengedipkan mata padanya, selain itu, apakah putra keluarga Ni juga pernah menyukaimu sebelumnya? Gu Qingqing tercengang, Zhang Yuxi bahkan mengetahui hal tersebut. Kamu ini bicara apa?
Lihat, kamu gagap lagi. Zhang Yuxi melingkari lehernya dan tersenyum, dulu nona kedua keluarga Su selalu mengatakan bahwa kamu menggoda pacarnya, dan kami tidak mempercayainya. Tapi coba lihatlah ke belakang, dia terus menatapmu. Gu Qingqing benar-benar melihat ke belakang, dan Ni Zining sudah sibuk mendiskusikan syuting tanpa menatapnya. Ketika Gu Qingqing baru saja menghela napas lega, Zhang Yuxi berkata, wah, jadi benar. Apakah aku benar? Kalau aku salah, untuk apa kamu menoleh? Urusanku dengannya telah berlalu. Kami sudah putus 3 tahun lalu dan sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Jika tidak, aku tidak akan menikah, dan dia juga tidak akan bersama Su Zijin. Kami hanya teman sekelas. Ketika Gu Qingqing masih ingin mengatakan sesuatu, Zhang Yuxi menyelanya, sebenarnya aku juga dapat melihat bahwa kamu tidak memiliki suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Apakah karena Leng Xicheng? Apakah karena dia tidak bisa menemanimu baru-baru ini? Mata Gu Qingqing melebar. Ia benar-benar tidak bisa percaya. Jika mengatakan bahwa Gu Qingqing masih bingung dengan beberapa hal yang Zhang Yuxi katakan, kali ini, ia benar-benar terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka Zhang Yuxi dapat menebak apa yang ia pikirkan. Bagaimana kamu bisa tahu? Zhang Yuxi mengangguk, tentu saja, bukankah kamu baru saja memanggil namanya barusan? Kamu berpikir dia ada di dekat sini, kan? Kemudian dia berbohong padamu. Gu Qingqing terdiam oleh kata-kata Zhang Yuxi. Ia hampir jatuh barusan tapi ia merasa sedikit bersemangat setelah mendengar Leng Xicheng berkata, hati-hati. Ia tidak menyangka pria itu akan datang mencarinya, dan mungkin saja benar-benar ada di dekatnya sekarang. Pada akhirnya, itu hanyalah harapannya yang berlebihan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Zhang Yuxi menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu harus bagaimana menyebut orang sepertimu ini. Kamu bilang kamu sudah menikah, tapi kenapa kamu masih? 977 gelar orang baik 3. Di mana suamimu? Bagaimana dia memperlakukanmu sekarang? Gu Qingqing berpikir sejenak dan mengangguk, lumayan baik. Leng Xicheng mencintai Su Zipei sebelumnya, tapi kemudian ia tidak mencintai Su Zipei lagi. Leng Xicheng menganggap pekerjaannya sebagai nyawanya, dan tidak mencintainya. Pria itu tidak lagi menemui wanita lain dan memberinya saham, serta selalu berada di sisinya, bahkan ingin memiliki anak dengannya. Pria itu juga tidak ingin bercerai dengannya. Ia seharusnya tidak mengharapkan apa-apa lagi, kan? Lumayan baik, bukankah itu sudah cukup? Lihat, bukankah Leng Xicheng juga harus kembali ke keluarganya? Dia telah memberi istrinya begitu banyak uang dan begitu banyak saham senilai miliaran yuan. Tidak ada gunanya kamu bersamanya. Dia tidak mungkin akan bercerai dengan istrinya demi dirimu. Pikirkanlah baik-baik, kalau tidak, kenapa? Gu Qingqing menatapnya. Zhang Yuxi tampak kesulitan untuk mengucapkannya, dan baru berkata setelah waktu yang lama, bagaimanapun kamu juga selingkuh. Mengapa tidak mempertimbangkan Presiden Lin? Dia masih belum menikah. Kamu jadi tidak harus menyakiti satu keluarga jika kamu mempertimbangkan Presiden Lin. Bukankah kamu menangani Ni Zining dengan sangat baik? Kamu bukan orang ketiga antara Ni Zining dan Su Zijin sekarang. Gu Qingqing kehilangan kata-kata. Ia segera berbalik dan pergi. Namun Zhang Yuxi masih mengejarnya. Hei, apakah kamu marah? Aku mengatakannya untuk kebaikanmu. Selain itu, Zhang Yuxi menatap Ni Zining yang masih melihat situasi di sini dari waktu ke waktu, dan berkata dengan pelan, Ni Zining benar-benar masih peduli padamu. Zhang Yuxi menoleh dan melirik Lin Zui yang sedang berbicara dengan asisten, dan tidak pernah menatap Gu Qingqing. Hanya saja, setelah Lin Zui selesai memberi perintah, ia berkata pelan kepada asistennya, ambilkan sebuah bangku untuknya. Letakkan bangkunya di depan monitor. Zhang Yuxi berbisik lagi, sepertinya Presiden Lin juga sangat tertarik padamu. Tepat ketika Zhang Yuxi sedang berbisik, ada sekelompok pekerja yang datang ke lokasi syuting, dan tampaknya seperti orang-orang yang membangun resor pegunungan grup Leng di bawah. Mereka membawa tumpukan kayu dan papan kayu, kemudian memaku pagar 1 meter dari tepi tebing. Selain itu, juga masih ada orang yang tertawa pelan dan berkata, mereka benar-benar langsung bertindak. Apakah benar ucapan Gu Qingqing barusan, bahwa Leng Xicheng benar-benar ada di dekat sini? Jika Leng Xicheng berada di dekat sini, maka ia pasti datang untuk Gu Qingqing. Leng Xicheng bisa peduli padanya hingga seperti ini. Bahkan jika ia memiliki seorang istri, itu juga membuktikan bahwa Leng Xicheng masih memiliki sedikit kasih sayang untuk Gu Qingqing. Zhang Yuxi menatap Gu Qingqing lagi. Kali ini, ia terlihat menelan ludah dengan susah payah. Dari sekian banyak pria, apalagi kamu sudah menikah. Kamu menempati hati begitu banyak pria, tapi kamu tidak melakukan apapun. Berikan satu untukku. Ini benar-benar tidak mudah untuk wanita yang sudah berumur. Mungkin karena ada dua bos, Ni Zining dan Lin Zui yang sedang mengawasi pekerjaan, jadi pekerjaan itu selesai dengan sangat cepat. Awalnya, sebagian besar syuting telah selesai, dan datang ke sini hari ini untuk melakukan syuting lokasi. Besok masih akan syuting lagi, jadi syuting seharusnya dapat diselesaikan, kemudian lanjut ke pasca produksi. Cut, oke. Setelah sutradara berteriak untuk berhenti,
Gu Qingqing duduk di belakang monitor dan melihat rekaman yang diambil oleh sang sutradara, lalu mengangguk, terima kasih atas kerja keras semuanya. Syuting hari ini sangat bagus. Tolong semuanya datang lagi besok pagi. Lin Zui tersenyum dan maju, semuanya, aku akan mentraktir semua orang untuk makan malam. Yai, orang-orang di bawah bersorak. Ketika Gu Qingqing sedang mengemasi barang-barang, Lin Zui maju dan berkata sambil tersenyum, mari pergi makan bersama nanti. Tidak, aku masih ada urusan hari ini. Gu Qingqing mundur selangkah dengan canggung, kemudian segera mengemasi barang-barangnya. Lin Zui tercengang. Jika bukan karena Gu Qingqing akan segera berpartisipasi dalam kompetisi, dan ia masih memiliki pekerjaan, mungkin Gu Qingqing akan mengundurkan diri hari ini, kan? Ia benar-benar ditolak oleh Gu Qingqing lagi. 978 gelar orang baik 4. Meskipun Lin Zui tampak memiliki temperamen yang lembut, tetapi karena ditolak berulang kali, kepribadiannya yang keras kepala pun mulai muncul. Lin Zui tahu bahwa ia seharusnya tidak maju dan bertanya pada Gu Qingqing lagi, karena itu akan membuatnya merasa lebih menyebalkan. Namun ia malah lebih tertantang karena sikap Gu Qingqing. Tidak peduli Lin Zui yang bersikap baik atau buruk kepadanya, Gu Qingqing selalu saja menolak sambil tersenyum, dan tidak pernah ada seseorang yang tidak menghargainya ketika ia ingin menunjukkan kebaikan. Qingqing, mari kita pergi bersama. Orang yang datang dan mengatakan itu adalah Su Zijin, bukankah tidak baik kalau semua orang pergi tapi kamu tidak? Mengapa tidak? Gu Qingqing mengerutkan kening dan mengemasi barang-barang di tangannya. Ia menarik resleting tasnya dan menggantungkannya di bahunya. Ketika ia baru saja berbalik, Su Zijin berkata, tidak mungkin Kak Si Cheng memintamu untuk pulang, kan? Kata-kata itu membuat langkah kaki Gu Qingqing berhenti. Kemudian ia mengangguk, baik, aku akan ikut. Perubahan pikirannya itu bahkan membuat Lin Zui sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng memiliki pengaruh yang begitu besar pada Gu Qingqing. Bahkan hanya mendengar satu nama bisa membuat Gu Qingqing berubah pikiran dalam sekejap. Awalnya, Lin Zui ingin memperjuangkan hati Gu Qingqing. Jika memerlukannya, ia bahkan akan memanfaatkan perasaan Gu Qingqing, sehingga Gu Qingqing bisa mendapatkan informasi untuknya. Bahkan jika tidak bisa mendapatkan informasi, ia juga akan membuat keluarga Leng Xicheng hancur dengan merebut istrinya. Awalnya, itu terdengar seperti hal yang sangat menarik. Tetapi sekarang tampaknya ia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas yang paling mudah ini. Namun, lebih baik ada sedikit tantangan. Ia suka hal-hal yang memiliki tantangan. Jika awalnya ia bersikap acuh tak acuh terhadap perasaan Gu Qingqing, kini ia ingin mendapatkan rasa hormat dari Gu Qingqing di masa depan. Sejak kecil hingga dewasa, Lin Zui hampir tidak pernah gagal ketika melakukan sesuatu yang dia inginkan. Ia ingin mengalahkan Leng Xicheng dan ia ingin merebut Gu Qingqing darinya. Apakah Leng Xicheng berpikir bahwa ia tidak akan memiliki uang setelah Leng Xicheng membuatnya mengeluarkan dana senilai 3,5 miliar? Itu bagus. Leng Xicheng berpikir bahwa ia telah mencapai batasnya, tetapi itu malah semakin cocok dengan rencananya. Pasti akan sangat menarik. Namun, apa yang Lin Zui dan Gu Qingqing tidak tahu adalah, He Yumeng yang berada di samping diam-diam mengirim pesan ke Leng Xicheng, nyonya hampir tertimpa kecelakaan barusan. Lin Zui dan Ni Zining sangat peduli padanya. Lin Zui tampaknya bersikap sangat perhatian terhadap nyonya. Dia bahkan mengundang semua orang untuk makan bersama, dan nyonya setuju untuk pergi bersama. Lin Zui sangat perhatian. Leng Xicheng yang berada di kejauhan terlihat menyipitkan matanya. Jari-jarinya yang ramping mengetuk jendela mobil. Setelah kelompok besar turun gunung, ia segera mengangkat dagunya, kejar mobil di depan. Restoran yang dipesan oleh Lin Zui tidak jauh dari lokasi, tapi masih termasuk restoran bintang 5. Gu Qingqing terus melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika memasuki ruangan, ia juga memeriksa ponselnya setiap beberapa menit. Awalnya, ia masih sedikit cemas, tapi setelah melihat tidak ada pergerakan di ponselnya, rasa cemasnya pun berangsur-angsur mereda, dan berganti menjadi semacam perasaan damai setelah kehilangan harapan. Ia tahu bahwa setelah Leng Xicheng memberitahunya bahwa pria itu tidak akan pulang awal, maka pria itu tidak akan pernah meninggalkan pesan untuknya lagi, dan juga tidak akan peduli dengan keberadaannya. Leng Xicheng juga tidak akan bertanya bahaya apa yang ia alami sore ini. Tidak apa-apa, Leng Xicheng juga tidak akan peduli padanya, dan kemana ia pergi, serta siapa yang ia temui. 979 gelar orang baik 5. Oh ya, Gu Qingqing bukan Leng Xicheng, jadi ia tidak mungkin akan keluar untuk bermain-main, dan juga tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Gu Qingqing seperti boneka diam yang tinggal di rumah dengan patuh. Leng Xicheng akan kembali untuk bermain dengannya ketika ia menginginkannya, tapi pria itu juga akan melupakannya ketika ia sedang sibuk. Bagaimanapun, istri yang Leng Xicheng inginkan adalah istri yang patuh, tidak berselingkuh dan melahirkan anaknya di rumah, serta istri yang tidak memiliki keinginan berlebih. Leng Xicheng tidak peduli dengan apa yang benar-benar Gu Qingqing inginkan, dan juga tidak peduli apa yang wanita itu suka. Leng Xicheng berpikir bahwa memberi Gu Qingqing sedikit uang untuk menunjukkan bahwa ia menghargainya, dan Gu Qingqing akan senang hingga tertawa terbahak-bahak. Tapi Gu Qingqing bukan boneka.
Apalagi wanita yang tidak memiliki jiwa dan hanya menginginkan uang. Bahkan jika Leng Xicheng tidak memberikan apapun padanya, dan tidak berada di sisinya saat ia sangat membutuhkannya, pada akhirnya, ia sudah merasa cukup jika Leng Xicheng bisa menghiburnya dengan satu atau dua kata. Gu Qingqing, kenapa kamu terus melihat ponselmu? Apakah kamu sedang menunggu seseorang menelepon? Kata Su Zijin sambil tersenyum di samping. Ada banyak orang yang melihatnya ketika Su Zijin mengatakan itu. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak. Ia lalu membalikkan layar ponselnya ke bawah. Itu artinya ia tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak akan melihat urusan pekerjaan pada saat makan. Artinya, ia sedang menunggu orang menelepon untuk urusan pekerjaan dan bukan urusan pribadi. Ketika Gu Qingqing mengatakan itu, Su Zijin menunjukkan ekspresi sedikit tersenyum. Jelas ia tidak setuju dengan apa yang baru saja Gu Qingqing katakan. Kebetulan hidangan telah disajikan, Su Zijin menuangkan segelas penuh anggur Wu Liangye, kemudian mengambilnya, lalu bangkit sambil tersenyum dan berkata dengan keras, Gu Qingqing, aku bersulang untukmu. Su Zijin menarik perhatian semua orang ketika mengatakan hal itu. Selama ini, Su Zijin dan Gu Qingqing adalah lawan mutlak di Suyi. Bahkan jika perselisihan mereka sedikit mereda beberapa hari terakhir, tapi mereka masih merupakan lawan mutlak. Pada saat ini, Su Zijin tiba-tiba berdiri dan ingin bersulang untuk Gu Qingqing sambil tersenyum di depan begitu banyak orang. Hal seperti itu tentu tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu membuat ruangan yang awalnya berisik, kini berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Dalam kesunyian ini, Su Zijin berkata, maaf mengenai hal yang menimpa ibuku terakhir kali, ibuku pulih dengan sangat baik baru-baru ini. Aku sangat berterima kasih atas bantuan ibumu saat itu. Semua itu terjadi karena aku memiliki pikiran yang sempit. Aku bersulang untukmu. Gu Qingqing sedikit mengernyit, kemudian ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah pernah berkata sebelumnya, aku hanya berharap bahwa kita tidak akan saling berdebat lagi di masa depan. Su Zijin menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya dengan berdebat. Dokter mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan pemulihan kesehatan ibuku untuk kedepannya, dan ibuku akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Aku adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga, dan kesehatan orang tuaku adalah kekayaan terbesar bagiku. Tidak peduli kamu mau meminum segelas anggur ini atau tidak, aku bersulang untukmu. Setelah mengatakan itu, Su Zijin langsung meminum segelas penuh anggur putih tersebut. Semua orang terkejut ketika Su Zijin mengatakan hal itu. Terutama Nizining, ia sedikit terkejut dan sedikit bahagia. Ia tidak menyangka Su Zijin benar-benar mengoreksi kesalahannya. Bukan hanya meminta maaf, tapi juga benar-benar minum segelas anggur putih. Itu adalah anggur Wu Liangye 52 derajat. Gu Qingqing merasa malu di depan perhatian semua orang, dan ia hanya bisa menyesapnya. Ia hanya bisa meminum segelas anggur, itu pun anggur merah. Ia hanya menyesap anggur ini, tapi seluruh tubuhnya seperti memiliki udara panas yang mengalir ke atas kepalanya, dan wajahnya menjadi sedikit merah dalam sekejap. Su Zijin menuangkan segelas penuh lagi di hadapan semua orang. 980 gelar orang baik, 6. Su Zijin berkata lagi, segelas anggur ini, aku bersulang untukmu karena aku sering menargetkanmu dalam pekerjaan. Situasi seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Semua orang juga boleh mengawasinya. Jika aku marah secara sembarangan lagi di perusahaan, maka tolong semuanya segera mengingatkanku. Setelah mengatakan itu, Su Zijin mengangkat kepalanya dan meminum segelas anggur lagi. Kali ini, apa yang dikatakan Su Zijin adalah, ia berharap untuk berdiri dan berkomunikasi dengan damai di perusahaan. Meskipun Gu Qingqing tidak kuat minum, namun karena ini adalah makan malam bersama perusahaan, ia juga harus menghargai Lin Zuyi dan rekan-rekannya di perusahaan. Gu Qingqing tidak punya pilihan selain memegang gelas anggur dan berkata, tentu saja aku berharap dapat lebih stabil dan harmonis di masa depan perusahaan, sehingga semua orang dapat bekerja lebih baik dalam lingkungan kerja yang lebih harmonis. Lalu ia menyesap lagi anggurnya. Meskipun anggur yang dipesan Lin Zuyi bukan Lafite 1982, melainkan Bordeaux tahun 1986, tapi itu juga merupakan anggur yang dibuat secara murni dan kaya rasa. Namun kadar alkoholnya lumayan tinggi, sekitar 15%. Setelah menyesapnya, Gu Qingqing merasa seperti ada cairan hangat yang mengalir dari tenggorokan ke perut, dan membuat kepalanya sedikit bergetar. Tanpa diduga, kali ini Su Zijin kembali menuangkan segelas anggur ketiga. Sekarang, bahkan Nizining juga sedikit terkejut. Meskipun ia tahu bahwa Su Zijin bisa minum anggur, dan ia masih memegang segelas anggur putih kecil, tapi itu adalah anggur 52 derajat, dan minum 2 gelas berturut-turut merupakan hal yang sangat serius. Sekarang saja, wajah Su Zijin memerah, sepertinya alkohol mulai mempengaruhi tubuhnya. Nizining segera maju untuk menghentikannya. Ia meraih pergelangan tangan Su Zijin dan menggelengkan kepalanya, Zijin. Tapi ternyata, Su Zijin malah menyingkirkan tangannya, kemudian menuangkan gelas ketiga untuk dirinya sendiri. Setelah ia menuangkan anggur itu, ia menyodorkan gelas anggur itu ke depan seraya berkata, Qingqing, kita berdua sudah kenal selama 10 tahun.
Selama 10 tahun, tidak peduli kita bertengkar atau tidak sebelumnya, dan tidak peduli konflik apa yang kita miliki sebelumnya, kita berdua tetap selalu bersama dari SMA hingga ke universitas, bahkan bekerja di perusahaan yang sama sekarang. Kita berdua juga pernah tinggal bersama dan menjadi teman sekelas, serta menjadi rekan kerja sampai sekarang. Ketika melihat Su Zijin masih ingin minum anggur, Ni Zining berkata, Zijin, cukup. Kamu tidak perlu bertindak seperti ini. Perlu. Su Zijin menggelengkan kepalanya, Zining, Gu Qingqing pernah tinggal di rumah keluargaku selama 10 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun, aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Gu Qingqing daripada denganmu. Selain itu, sebagian dari konflik kami sebelumnya adalah karena kamu. Sekarang kita akan menikah, dan keluarga Su juga telah kembali ke Tiongkok. Aku berharap, semuanya bisa dimulai dari awal. Ketika mengatakan tentang hal itu, Ni Zining juga tidak bisa membujuknya. Su Zijin maju sambil terhuyung, 10 tahun. Aku tahu bahwa aku mungkin melakukan lebih banyak kesalahan dan tidak melakukan banyak hal yang benar mengenai masalah di masa lalu. Tetapi aku berharap bahwa kita tidak bertengkar lagi, dan tidak lagi berkonfrontasi, sehingga bisa berkomunikasi dengan damai di 10 dan 20 tahun ke depan. Jika kamu bisa memaafkan kesalahanku di masa lalu, maka tolong kamu minum segelas anggur ini. Aku akan bersulang untukmu terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Su Zijin mengangkat kepalanya dan benar-benar menghabiskan segelas anggur putih dalam seteguk. Bagus. Saat seorang wanita meminum anggur dengan semangat, itu dapat dengan mudah mengubah suasana dalam perjamuan. Setidaknya, ketika banyak orang melihat Su Zijin minum begitu banyak, mereka pun berusaha menghidupkan suasana dengan bercanda, Direktur Gu, minumlah. Tersenyumlah dan lupakan semua dendam sebelumnya. Selanjutnya bab 981 gelar orang baik 8.